Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mas, itu kecap di botolnya jangan lupa dimasukkan keranjang. Sama itu cabenya masih di plastik dapur, ucap Bu Intan pada Pak Wahid suaminya. Segera Pak Wahid pun mengambil kecap botolan dan cabai di dapur, lalu memasukkannya ke tas keranjang. Pak Wahid dan Ibu Intan ini adalah sepasang suami istri, dan Pak Wahid ini jualan gurame bakar di lapaknya yang dekat dengan Jalan Pantura. Pagi itu, Bu Intan sibuk membantu menyiapkan dagangan Pak Wahid sambil mengurusi anaknya Fadil yang mau berangkat sekolah. Mereka punya dua anak, Hani dan Fadil. Setelah semua beres, mereka semua lanjut sarapan bareng sambil Bu Intan menyuapi Fadil. Usai makan selesai, Fadil ini meminta uang saku pada Pak Wahid, lalu bergegas dengan sepedanya berangkat ke sekolah bersama kawan-kawannya. Dia masih SD kelas 6. Pak, aku minta uang saku dong. Segera Pak Wahid pun mengambilkan uang yang ada di sakunya, yang memang sudah disiapkan untuk uang saku anaknya. Ini nak, nanti jajannya jangan sembarangan ya. Iya Pak, makasih ya. Aku berangkat dulu ya Pak, Bu, ucapnya sambil mencium tangan orang tuanya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Saat itu Fadil langsung pergi dengan sepedanya. Dia mengayuhnya cukup cepat karena buru-buru. Setelah Fadil pergi berangkat ke sekolah, Pak Wahid pun siap-siap untuk berangkat. Bu, Bapak mau siap-siap dulu ya, mau berangkat? Iya Pak, itu sudah Ibu siapin. Pak Wahid pun segera berangkat menuju ke lapak dagangannya, sementara Bu Intan hanya di rumah saja. Dia akan menyusul nanti siang sambil bawa bekal. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya Pak, semoga dagangannya laris. Iya Bu. Oh iya Pak, nanti siang Ibu nyusul ya, biasa bawakan bekal. Makasih ya Bu. Segera Pak Wahid pun menghidupkan mesin motornya dan berlalu pergi dari rumah. Perjalanannya menuju ke lapaknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit saja sudah sampai. Setibanya di lapak, Pak Wahid menurunkan semua barang-barangnya dari keranjang motornya. Lanjut menata lapaknya sendiri dan bersih-bersih sebentar dan menaruh bumbu-bumbunya di bagian samping pemanggang. Menjelang siang, beberapa orang yang langganan di situ langsung pada datang. Ada yang mau makan di tempat, ada juga yang minta dibungkuskan saja. Meskipun gurame bakar milik Pak Wahid enak, hanya saja pelanggannya segitu-segitu saja. Iya, sebenarnya sudah bisa dibilang cukup. Namun jikalau ada pilihan, Pak Wahid ini ingin dagangannya lebih laris lagi. Silakan Bu, mau makan di sini atau dibungkus? Tanya Pak Wahid. Saya mau makan di sini 2 porsi ikan gurame ya Pak. Oh iya Bu, sebentar, saya siapkan dulu ya. Minumnya mau apa ya Bu? Teh hangat saja Pak, 2. Siap Bu. Segera Pak Wahid pun menyiapkan pesanannya ibu itu, 2 porsi ikan gurame. Beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah selesai dan segera dia memberikan kepada pelanggannya. Permisi Bu, pesanannya sudah siap, ucap Pak Wahid sambil meletakkan makanan dan minumannya di atas meja. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu, selamat menikmati ya. Sementara Bu Intan dia pergi ke lapak sayur untuk berbelanja masak makan siang. Di sana dia ketemu sama beberapa ibu-ibu geng arisan. Namun Bu Intan gak ikut arisan karena menurutnya gak guna. Karena memang kebanyakan dari mereka suka pamer-pamer harta saat kumpul-kumpul arisannya. Kedatangan Bu Intan ke situ yang hanya mengenakan daster malah jadi bahan omongan ibu-ibu arisan itu. Bu Intan, beli apa?
Ini Bu, mau beli kangkung sama tempe. Duh, masa iya? Suaminya jualannya ikan gurame laris. Masa makannya lauknya cuma tempe sama kangkung sih Bu? Udah gitu bajunya daster, dekil gitu, bolong lagi. Kayak nggak ada baju lain lah aja. Tahu nih, Bu Intan, minta dibelikan suaminya dong. Namun Bu Intan cuek dan gak peduli. Dia memilih fokus belanja dengan cepat dan segera pergi dari lapak itu. Ini Bang, uangnya pas ya. Lalu Bu Intan pun pergi dari situ setelah membayar belanjaannya. Setibanya di rumah, Bu Intan lanjut memasak untuk bekal suaminya nanti siang, sekaligus buat makan anak-anaknya. Dan Hani ikut kemanapun Bu Intan pergi. Memang Bu Intan tak terlalu memperdulikan ucapan ibu-ibu tadi, karena dia sudah terbiasa. Dan ada salah satu ibu-ibu yang jadi pelopor gibah. Dia adalah Bu Retno, wanita yang sudah berumur 50 tahunan, tapi masih mejeng saja. Pengennya dianggap masih muda. Dia sombong karena pasalnya suaminya adalah orang berpunya, yakni juragan bawang di desa sebelah. Usai masak selesai, Bu Intan mutusin tidur. Sejenak menyusulani yang sudah tidur duluan. Dan dia menyetel alarm agar tidak kebablasan nanti tidurnya. Sementara di lapak Pak Wahid ini, tiba-tiba didatangi pembeli yang ternyata adalah Bu Retno. Dia datang ke situ dengan menggunakan mobil dan hendak membeli gurame bakar, sekalian gibah. Pak Wahid pun segera melayaninya. Dia pesan 3 ikan gurame bakar. Pak Wahid, saya pesan gurame bakarnya 3 porsi ya. Iya Bu, silakan tunggu dulu bentar. Saya siapkan dulu. Dibungkus apa makan sini? Tanya Pak Wahid. Ya dibungkus lah Pak. Iya Bu, siap. Segera Pak Wahid pun menyiapkan pesanannya Bu Retno. Dan saat itu Bu Retno sambil ngajak ngobrol Pak Wahid. Namun tiba-tiba Bu Retno ini malah menyuruh Pak Wahid untuk belikan baju Bu Intan. Agar tidak pakai daster mulu, katanya bikin malu saja. Dia juga berucap kalau misal sayang sama istri itu, belikan mobil, biar kemana-mana tidak kepanasan. Pak Wahid, itu Bu Intan kasihan banget sih. Kasihan kenapa ya Bu? Perasaan dia baik-baik saja. Masa iya dia pakainya baju daster mulu tiap hari? Udah gitu dekil bolong-bolong lagi. Boya Pak Wahid jangan pelit-pelit sama istri, dibelikan baju baru gitu loh. Pak Wahid pun terdiam dan dia tidak menjawab lagi ucapannya Bu Retno, karena dia fokus menyiapkan pesanannya. Pak Wahid kan punya usaha, ya belikanlah Bu Intan mobil, biar dia nggak kepanasan kalau pergi-pergi. Sungguh Bu Retno ini nggak merasa bersalah berbicara hal seperti itu di hadapannya Pak Wahid. Dan bahkan kala itu di lapak masih ada beberapa pelanggan. Mereka menatap ke arah Bu Retno yang memang bicaranya keras banget, karena memang niatnya mengejek. Sebenarnya Pak Wahid muak, namun dia pura-pura sabar dan hanya menanggapinya dengan senyum dan berkata, "Iya Bu, nanti kalau misal sudah ada uang lebih." Akhirnya dengan buru-buru Pak Wahid menyelesaikan pesanan Bu Retno agar cepat pergi dari lapaknya itu. Bahkan beberapa pelanggan Pak Wahid merasa risih atas kehadiran Bu Retno di situ. Mungkin mereka berpikir sudah tua aja, masih norak. Dih, amit-amit, najis. Dan setelah pesanan selesai, Bu Retno pun segera membayarnya. Kala itu dia memberikan uang 100 ribuan. Dan dengan sombongnya ketika Pak Wahid hendak mengembalikan kembaliannya, Bu Retno malah menyuruhnya untuk ambil saja. Dengan nada kata sombong dan berlalu pergi begitu saja. "Ini Bu, sudah siap pesanannya," ucap Pak Wahid sambil memberikan kepada Bu Retno. "Iya Pak, ini uangnya." "Bentar Bu, saya ambilkan dulu kembaliannya ya." "Gak usah, ambil saja." Pak Wahid pun hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan Bu Retno. Beberapa pelanggannya nanya, apakah Bu Retno memang kelakuannya gitu? Dan Pak Wahid pun hanya sedikit menjelaskan. Memang Bu Retno itu kayak begitu dari dulu, semenjak nikah dengan juragan. Padahal sebelumnya dia hanya orang biasa saja. Apa dia memang kelakuannya begitu ya? "Iya, gak sopan banget,"
mentang-mentang kaya. Dia itu emang begitu orangnya dari dulu semenjak nikah sama juragan. Padahal sebelumnya dia orang biasa saja. Pantas saja songong begitu. OKB ternyata. Sudah Bapak Ibu, tidak usah ngomongin dia, nggak penting. Silakan dinikmati, dilanjutkan saja. Maaf ya semuanya, jadi terganggu. Pak Wahid kemudian mengalihkan pembicaraan agar para pelanggannya lanjut menikmati makanannya. Kemudian Pak Wahid pun kembali duduk di kasirnya sambil memikirkan ucapannya Bu Retno yang kurang ajar itu dan songong sambil melamun. Akan tetapi tiba-tiba saja ada salah satu pembelinya yang mengagetkan Pak Wahid karena mau bayar makanannya tadi. Pak, saya mau bayar berapa semuanya? Sontak Pak Wahid pun kala itu langsung kaget, terperanjat bangun dari lamunannya. Oh iya Bu, semuanya jadi 50.000. Pas ya Pak? Iya, ini Pak uangnya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama, jangan lupa datang lagi ke sini. Tepat siang harinya Bu Intan terbangun. Ternyata Hani sudah nggak ada di sampingnya. Dia bergegas mencari keluar. Hani, Hani. Ketika dirinya menuju ke dapur, dia mendapati Fadil ternyata sudah pulang dan lagi makan sambil menyuapi Hani juga. Dia tak heran dengan Hani, karena memang kadang begitu. Hani ini suka banget kalau disuapin kakaknya. Kamu udah pulang ternyata, Dil? Iya Bu, barusan aku langsung makan, lapar soalnya, jawab Fadil. Akhirnya Bu Intan memilih untuk lanjut nyiapin bekal untuk dibawa ke lapak suaminya. Usai makan selesai, Fadil ini pamit mau main sama teman-temannya dan Bu Intan bilang kalau pulangnya jangan sore-sore. Bu, aku pergi main sama temen dulu ya. Iya Dil, jangan sore-sore tapi ya pulangnya. Iya Bu. Fadil pun bergegas lari keluar rumah dan pergi menemui temannya yang sudah menunggu di tempat mereka biasa kumpul di sana. Sementara Hani ini ikut dengan Bu Intan untuk nganterin bekal buat Pak Wahid. Ibu mau ke warung Bapak ya? Tanya Hani. Iya Han, nanti kamu ikut ya, biasa. Iya Bu. Setelah semua bekalnya sudah selesai, mereka segera pergi ke warungnya Pak Wahid. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di warung. Kala itu warungnya terlihat sepi, jadi Pak Wahid bisa rehat dulu sambil makan. Pak, ini bekalnya, dimakan ya mumpung sepi. Iya Bu, makasih ya. Saat Pak Wahid sedang makan, Bu Intan membantu membereskan dan membersihkan meja yang kotor, karena Pak Wahid belum sempat membersihkan. Sementara Hani saat itu dia lari-larian di warungnya sambil main sendirian. Gimana Pak tadi warungnya? Rame? Tanya Bu Intan. Ya lumayan Bu. Syukurlah Pak. Oh iya, Fadil sudah pulang Bu? Tanya Pak Wahid. Sudah Pak, tadi sudah makan juga, terus langsung pergi main sama temannya. Emangnya nggak tidur siang Bu? Alah, boro-boro tidur siang Pak. Dia itu nggak pernah tidur siang, selalu pergi main kalau siang. Beberapa saat kemudian Pak Wahid sudah selesai makannya, dan saat itu Bu Intan pun pamitan untuk pulang, karena tempat bekalnya juga mau sekalian dibawa pulang. Pak, kalau gitu Ibu pulang dulu ya. Iya Bu, hati-hati. Sesampainya di rumah, Bu Intan lanjut beres-beres rumah, nyuci piring, nyapu, dan lain sebagainya. Hani pun pergi main dengan anak tetangganya yang seumuran dengannya. Sore hari pun tiba. Pak Wahid sudah mulai membereskan warungnya dan bergegas untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Pak Wahid pun akhirnya sampai juga di rumah. Kala itu Bu Intan sedang menyapu halaman rumahnya. Sudah pulang Pak? Tanya Bu Intan. Iya Bu, ini sudah habis semua. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Pak Wahid pun duduk di depan teras rumah sambil nyari angin segar sore hari dan rehat. Bu Intan pun menghampiri setelah selesai menyapu halaman rumahnya. Bu, tolong buatkan es teh ya.
Hawanya panas banget. Iya Pak, bentar, Ibu buatkan dulu. Bu Intan pun ke dapur untuk membuatkan es teh buat suaminya. Sesaat kemudian es tehnya pun sudah jadi. Bu Intan pun memberikan kepada Pak Wahid. Tidak hanya es teh saja, tapi Bu Intan juga membawakan gorengan pisang. Karena tadi kebetulan Bu Intan goreng pisang. Ini Pak, silakan. Ibu goreng pisang kapan? Tadi Pak, itu pisang di belakang rumah sudah Ibu petik. Tapi masih ada Bu. Ya masih Pak, emangnya kenapa? Besok dibuat kolak ya Bu? Bapak tiba-tiba pengen kolak. Iya Pak. Beberapa saat kemudian Hani pun pulang main dari rumah tetangganya. Bapak sudah pulang, teriak Hani. Sana mandi dulu nak. Karena memang sejak siang Hani main baru pulang dan belum mandi. Bu Intan pun membawanya ke belakang, memandikan dia. Pak Wahid yang dirasa sudah cukup rehatnya pun langsung pergi mandi karena sebentar lagi mau maghrib. Saat Pak Wahid baru beranjak melangkah masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja Fadil baru pulang main. Dan sore itu Fadil kena omel oleh Bu Intan karena sudah dibilang mainnya jangan sore-sore. Tapi sudah mau maghrib, malah baru pulang. Kamu itu dari mana saja, Dil? Sudah Ibu bilangin jangan pulang sore-sore, kok malah sampai sore mau maghrib? Iya Bu, maaf tadi aku lupa. Lupa, sana mandi. Akhirnya Pak Wahid pun mengalah, Fadil dulu yang mandi, sementara dirinya nanti gantian. Malam harinya, Pak Wahid pun dudukan di ruang tengah sambil menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dia tetap bersyukur berapapun yang dia dapat. Kala itu Fadil sibuk nonton TV, sementara Bu Intan mengajak Hani pergi ke warung sebentar untuk beli gula dan kopi karena stok habis. Saat itu Pak Wahid juga sekalian nitip rokok sebungkus. Bu, mau kemana? Mau ke warung dulu Pak, bentar beli gula sama kopi, stoknya sudah habis. Bapak nitip rokok sebungkus ya Bu? Iya Pak. Bu Intan dan Hani pun jalan kaki karena warungnya tidak terlalu jauh dari rumah. Setibanya di warung sembako, Bu Intan ini malah papasan sama Bu Retno di sana. Dan lagi-lagi Bu Retno ini doyan banget ngehina Bu Intan mulu. Dia ngatain Bu Intan buluk, namun Bu Intan tak peduli. Bu Intan, sudah mandi belum sih? Kok buluk banget, kucel, dekil, kayak belum mandi, sudah malam gini? Ucap Bu Retno sambil menutup hidungnya. Bu Retno yang kesal merasa tak diladenin, dia pun beralih menghampiri Hani yang sedang jalan-jalan sendiri memilih jajanan. Bu Retno ngatain Hani juga buluk, bau, dan sebagainya. Bahkan ngatain Hani ini kurang gizi. Dia menjelek-jelekan rambut Hani yang keriting dan menuduh Bu Intan gak bisa rawat anak dengan benar. Padahal memang rambutnya itu bawaan dari lahir, bukan karena tidak dirawat. Hani, kasihan banget sih kamu masih kecil sudah buluk. Bau, gak dirawat ya kamu. Mana kurus lagi kurang gizi. Rambut aja kayak mie gitu, keriting, ucap Bu Retno. Untuk kali ini Bu Intan gak bisa nahan emosinya karena anaknya dihina dan dijelekin. Untuk dirinya mungkin gak apa-apa, tapi tidak untuk anaknya. Bu Intan pun langsung memarahi balik Bu Retno untuk jangan belagu jadi orang. Jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang jadi orang kaya. Bu Retno, Anda sudah benar-benar keterlaluan ya. Kalau Anda menghina saya tak apa, tapi kalau Anda sudah menghina anak saya tidak terima. Lah terus kenapa? Iri loh. Makanya jadi orang kaya, enak hidupnya. Gak kayak lo, penampilannya aja bikin pemandangan sekitar jadi gak enak, ejak Bu Retno. Namun untungnya Bu Intan ini dibela si ibu warung dan menyuruh Bu Retno untuk pergi dari warungnya. Bu Retno yang dinasehatin malah ngedumel balik dan berkata dia tak sudi lagi belanja di warungnya. Iya Bu Retno, gak baik seperti itu, sombong. Lagian kaya juga bukan uang sendiri, tapi uangnya juragan. Sudah sana pergi saja deh Bu Retno dari warung saya, lagian gak beli juga. Bu, lagian siapa yang mau belanja di warung murahan seperti ini?
mana kotor lagi. Gak sudi saya. Bu Retno pergi sambil meludah ke arah warung. Sementara Bu Intan dan ibu warungnya hanya geleng-geleng kepala. Kemudian Bu Intan menenangkan Hani yang tadi dibuat tangis oleh Bu Retno. Dan setelahnya Bu Intan pergi pulang ke rumah. Sudah ya nak, kamu jangan nangis lagi. Setibanya di rumah, Bu Intan menceritakan semuanya pada suaminya. Pak Wahid pun geram mendengar anaknya dijelek-jelekin. Dan dia merasa heran kenapa hari ini Bu Retno begitu sering banget cari gara-gara dengannya. Kemudian Pak Wahid pun menyuruh Bu Intan untuk jangan terlalu diambil pusing dan menyuruh untuk tidur saja dulu dengan Hani karena kasihan dari tadi nangis terus. Loh Bu, Hani kenapa kok nangis gitu? Tanya Pak Wahid. Lalu Bu Intan pun duduk di sampingnya dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Itu loh Pak, tadi ibu tadi di warung ketemu sama Bu Retno. Terus dia menghina ibu sama Hani. Katanya ibu ini dekil, bau. Ibu gak ladenin, malah ngata-ngatain Hani. Ya Hani nangis lah Pak. Katanya Hani dekil, bau, kurang gizi, keriting. Dan katanya ibu gak bisa merawat dia Pak. Kurang ajar banget Bu dia. Tadi siang juga datang ke warung buat beli ikan gurame. Tapi dia ngata-ngatain juga. Sudah Bu, gak usah terlalu diambil pusing. Sekarang ibu sama Hani tidur saja ya. Kasihan juga Haninya, nangis terus. Iya Pak. Bu Intan pun langsung membawa Hani pergi masuk ke dalam kamar dan menidurinya. Setelahnya Pak Wahid ini beranjak ke teras rumah. Dia benar-benar marah, kesal dengan Bu Retno. Dia berencana untuk membuat Bu Retno ini gak semena-mena dengan keluarganya. Bahkan kalau bisa jangan seenaknya juga dengan warga lainnya. Memang selama ini kehadiran Bu Retno di kampung itu, semenjak menikah dengan suaminya yang tajir itu, dia jadi sombong sekali. Padahal dulunya Bu Retno ini adalah seorang janda dan entah gimana kok bisa juragan mau sama Bu Retno yang kelakuannya kurang ajar itu. Pak Wahid pun termenung memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat Bu Retno kapok. Tiba-tiba Pak Wahid keinget temannya dulu yang mendadak meninggal dengan janggal. Dan kata keluarganya dulu kalau temannya itu ada yang nyantet. Akhirnya kepikiranlah Pak Wahid untuk lakuin itu juga pada Bu Retno. Namun mungkin tidak sampai mokat. Apa aku santet saja ya biar dia kapok. Biar gak kurang ajar mentang-mentang kaya, gumamnya. Kini dia tinggal nyari lokasi dukunnya. Mungkin nanti dia akan bertanya dengan teman-temannya. Nanti soal lokasinya aku tanya teman sajalah. Hembusan angin malam itu semakin dingin, menusuk ke dalam tulang tubuh Pak Wahid. Akhirnya dia pun memilih untuk masuk ke dalam kamar dan tidur menyusul anak istrinya. Singkat cerita, usai Pak Wahid mendapatkan lokasi dukun itu, dirinya kala itu izin libur dagang dulu. Pagi itu Pak Wahid dan keluarga sarapan bersama. Dan saat itu Pak Wahid minta izin sama Bu Intan. Bu, Bapak hari ini libur jualan dulu ya. Emangnya kenapa Pak? Ada apa? Bapak sakit? Tanya Bu Intan. Enggak Bu, Bapak ada perlu mau ke rumah teman dulu. Oh gitu, ya udah Pak, nggak apa-apa. Kapan emangnya? Nanti sore Bu. Sekalian mau rehat dulu Bu Bapak. Setelah selesai sarapan, Fadil pamit kepada Pak Wahid dan Bu Intan berangkat ke sekolah. Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Segera Fadil pun mengayuh sepedanya menuju ke sekolah. Setelahnya Bu Intan beres-beres dan Pak Wahid milih nonton TV sekalian rehat. Dirinya pergi ke dukun itu waktu sore tiba. Jaraknya lumayan karena beda desa. Sore itu Pak Wahid pamitan sama Bu Intan mau pergi. Bu, Bapak pergi dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Pulangnya kapan Pak? Ya kemungkinan besok Bu. Soalnya Bapak mau nginap juga nanti. Segera Pak Wahid menghidupkan motornya dan berlalu pergi dari rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Wahid pun akhirnya sampai. Setibanya di alamat yang dimaksud, Pak Wahid pun menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Tok tok tok. Permisi.
Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka, dan muncullah penghuni rumah itu, yakni seorang kakek-kakek yang telah berumur, namanya Mbah Mojo. Mbah Mojo ini heran dengan kedatangan Pak Wahid, yang hendak mau apa datang ke sana. Dan usai Pak Wahid bertanya, apakah Mbah Mojo ini dukun atau bukan, dia pun baru diperbolehkan masuk dulu. "Mau apa kau datang ke sini?" tanya Mbah Mojo. "Apa benar Mbah ini dukun atau bukan?" "Iya betul, mari masuk dulu." Akhirnya Pak Wahid dan Mbah Mojo pun masuk ke dalam rumah. Di dalam Pak Wahid menjelaskan detailnya. Intinya dia hanya ingin buat Bu Retno menderita saja, tidak sampai mokat. "Mbah, saya datang ke sini mau menyantet seseorang, Mbah. Namanya Bu Retno. Pokoknya buat dia menderita saja, Mbah. Tapi jangan sampai mati." Mbah Mojo pun manggut-manggut mendengarkan penjelasannya Pak Wahid. Mbah Mojo pun kemudian mengusulkan untuk memakai santet tebuk bosok, di mana nanti Mbah Mojo akan menggunakan batang pohon pisang busuk sebagai medianya dan juga foto Bu Retno. "Kau bisa pakai santet tebuk bosok saja nanti." "Maksudnya, Mbah?" tanya Pak Wahid penasaran. "Maksudnya nanti media santetnya pakai batang pohon pisang yang busuk." Mbah Mojo juga menuturkan kalau santet itu bisa hilang jikalau si korban memberikan satu ikat pisang raja kepada orang yang merasa tersakitinya. Mbah Mojo juga bilang dampak dari santet itu, Bu Retno ini akan mengalami kejadian janggal terus-menerus dan bau badan Bu Retno bakalan busuk. Meskipun sudah dibawa mandi ataupun memakai pewangi 1 truk pun, bau busuknya gak bakalan hilang. Santet ini nantinya bisa hilang jika korbannya mau memberikan 1 ikat pisang raja kepada orang yang merasa tersakitinya. "Oh, iya Mbah, saya paham." "Satu lagi, orang yang mengalami santet ini badannya bakalan bau busuk terus-menerus. Meskipun nanti sudah dibawa mandi atau pakai pewangi 1 truk, bau busuknya gak akan hilang," jelas Mbah Mojo. Mendengar itu, Pak Wahid pun setuju. Lalu Mbah Mojo menganjurkan maharnya, dan Pak Wahid setuju saja. Untungnya tidak terlalu mahal. "Iya Mbah, saya setuju. Pokoknya buat dia menderita nanti. Tapi sebelumnya ada maharnya yang harus kamu bayar." "Berapa Mbah?" 3 juta saja." "Baik Mbah, saya setuju." Setelahnya Pak Wahid pun mengambil uang yang sudah dibawanya, 3 juta, dan langsung diberikan kepada Mbah Mojo. "Ini Mbah, uangnya." Mbah Mojo pun menerima uang maharnya yang diberikan oleh Pak Wahid. "Kamu tunggu saja di sini sambil istirahat. Saya mau cari kedebuk pisangnya dulu." Akhirnya saat itu Mbah Mojo pergi ke belakang rumahnya yang kebetulan ada banyak pohon pisangnya, dan segera dia ambil kedebuknya. Menjelang malam harinya, Mbah Mojo mengajak Pak Wahid melakukan ritualnya. Dengan Mbah Mojo yang tadi sore sudah keluar bentar cari kedebuk bosoknya, mereka pun masuk ke dalam ruang ritual. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan. Mbah Mojo dan Pak Wahid duduk berhadapan satu sama lain, dan kala itu Mbah Mojo meminta foto targetnya pada Pak Wahid. "Sudah bawa foto targetnya?" "Sudah Mbah, bentar." Segera Pak Wahid mengambilkan foto yang ada di dalam tas yang dibawanya. "Ini Mbah fotonya." Saat itu Mbah Mojo langsung membakar kemenyan. Setelahnya asap kemenyan pun mulai mengepul memenuhi ruang ritual. Setelahnya Mbah Mojo mengambil kedebuknya yang tadi sore sudah diambil di belakang rumah. Pak Wahid juga sudah memberikan foto Bu Retno yang kemudian ditancapkan oleh Mbah Mojo ke kedebuk itu. Setelahnya batang pisang yang sudah ditancapkan foto itu kemudian diasapkan di atas kemenyan sambil dibacakan mantra oleh Mbah Mojo. Pak Wahid yang melihat itu merinding, apalagi saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruang ritual, membuat suasananya sangat mencekam sekali. Beberapa saat setelahnya Pak Wahid melihat ada sebuah asap putih tebal
yang masuk ke dalam ruangan dengan baunya yang sangat busuk sekali. Sesaat kemudian asap putih tebal itu berhenti di sampingnya Mbah Mojo, dan kemudian Mbah Mojo berkomunikasi dengan sosok itu. Namun Pak Wahid tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Mbah Mojo. Sesaat kemudian asap putih tebal itu pergi hilang melesat melewati jendela ruang ritual itu. Mbah Mojo pun kemudian menjampinya dan setelahnya dia mengubur media itu di halaman belakang rumah. Tunggu sebentar, saya akan mengubur ini dulu di belakang rumah. Setelahnya Mbah Mojo pergi ke belakang rumah untuk mengubur batang pohon pisangnya. Di belakang rumahnya Mbah Mojo langsung menggali tanahnya dan mengubur kedebuk pisang itu. Beberapa saat kemudian setelah selesai mengubur kedebuk pisang itu, Mbah Mojo kembali ke dalam ruang ritual dan menemui Pak Wahid lagi. Singkat cerita, ritual selesai. Pak Wahid disuruh pulang untuk menantikan hasilnya saja. Berdasarkan penuturan Mbah Mojo, kemungkinan beberapa hari ke depan, efeknya akan mulai berdampak. Ritualnya sudah selesai. Sekarang kamu pulang saja dan tunggu saja nanti hasilnya. Baik Mbah, terima kasih kalau begitu. Saya pamit pulang dulu. Pak Wahid pun segera pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor malam itu juga. Sementara di sisi lain malam itu Bu Retno yang sudah tertidur pulas, dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Bu Retno berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali. Dan kala itu dia kebingungan mencari jalan keluarnya. Sesaat kemudian Bu Retno dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang lewat. Dan setelahnya dia mendengar ada suara geraman disertai dengan asap putih tebal. Sontak Bu Retno melihat ke arah sumber suara geraman itu. Dan saat dirinya menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ternyata di belakangnya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali dan baunya busuk. Seketika Bu Retno berteriak, hingga akhirnya Bu Retno mencoba lari terbirit-birit menghindari kejaran sosok pocong itu. Beberapa saat kemudian Bu Retno tersungkur karena tidak melihat ada gundukan tanah makam. Dan saat dirinya tersungkur di makam itu, dia melihat ke arah nisan. Betapa terkejutnya dia melihat di nisan itu tertuliskan namanya. Bu Retno pun langsung teriak kencang, dan bersamaan dengan itu dia terlonjak bangun dari tidurnya. Saat bangun dari tidurnya, Bu Retno langsung tidak karuan. Nafasnya terasa tidak beraturan sekali. Jantungnya berdegup kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Dia pun memilih untuk ke dapur mengambil air putih. Namun saat dirinya di dapur, hawa yang dirasakannya berbeda. Bu Retno ini mencium bau busuk dan hembusan angin yang membuatnya merinding. Sesaatnya Bu Retno mendengar ada suara yang mengetuk pintu di depan. Siapa yang malam-malam begini yang datang? Gumamnya. Karena penasaran, Bu Retno pun langsung ke depan untuk membukakan pintunya. Suara pintu dibuka, dan saat pintunya dibuka betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur, penuh dengan darah, serta baunya yang busuk sekali. Tubuhnya Bu Retno kala itu langsung terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali, hingga akhirnya Bu Retno pun ambruk pingsan di ambang pintu. Bu Retno pun pingsan sampai pagi hari, dan pagi harinya suaminya bangun mencari keberadaannya Bu Retno. Dan betapa terkejutnya juragan saat mendapati Bu Retno sudah terkapar di depan ruang tamu. Segera dia pun mengangkat Bu Retno dan membawanya ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian Bu Retno pun akhirnya sadar dari pingsannya, tapi masih terlihat linglung. 3 hari ke depan, Bu Retno pun mulai mengalami hal-hal janggal malam itu. Hingga suatu malam lagi, kala itu Bu Retno di dalam kamar sendirian, karena suaminya masih pergi belum pulang, entah kemana. Tiba-tiba saja, Bu Retno mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Akhirnya Bu Retno pun langsung membukakan pintu kamarnya, dan betapa terkejutnya dia saat membuka pintu kamarnya. Ternyata di depannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan. Wajahnya hancur, penuh darah, dan baunya busuk sekali. Tubuhnya Bu Retno pun jadi kaku, hingga akhirnya saat itu Bu Retno ambruk pingsan.
Dianya tiba-tiba ditampakkan pocong berbau busuk yang membuat dirinya pingsan. Dan sosok pocong itu meludah ke tubuh Bu Retno. Ini menjadi bau meski tidak mengeluarkan bintik-bintik. Suami Bu Retno yang menemukan Bu Retno pingsan langsung membawanya ke kamar sambil tutup hidungnya. Dia heran kenapa istrinya begitu bau sekali. Dan usai disadarkan, Bu Retno ini disuruh untuk mandi, namun masih tetap sama. Dan semenjak itu suami Bu Retno tidak mau tidur bareng lagi. "Bu, sana mandi, badan ibu baunya busuk sekali." "Masa sih Pak? Ya udah, ibu mandi dulu." Segera Bu Retno pun mandi dan saat itu dia langsung menggunakan sabun yang sangat wangi sekali. Akan tetapi percuma saja karena tidak mempan sama sekali dan badannya Bu Retno itu masih tetap bau busuk sekali. Suatu hari Bu Retno ini nekat keluar rumah dan memakai minyak wangi berkali-kali semprot. Dan saat menghampiri ke lapak sayur, di sana ada ibu-ibu yang lagi belanja dan Bu Intan juga ada di situ. Semuanya dibuat tutup hidung karenanya. Bu Retno yang malu segera pergi dari situ dan dia jadi bahan pergibahan di lapak itu. "Bu Retno badannya bau banget sih, gak mandi ya?" "Enak aja, saya mandi ya. Tapi baunya kok busuk banget sih." Sementara Bu Intan yang baru saja tiba di rumah, kala itu Pak Wahid masih di rumah. Dia menceritakan semuanya pada suaminya. "Pak, tadi pas ibu lagi belanja ada Bu Retno." "Terus kenapa Bu? Dia bikin ulah lagi?" "Enggak Pak, anehnya Bu Retno ini malah badannya bau busuk banget Pak." "Masa sih Bu?" "Iya Pak, malah semua ibu-ibu langsung nutup hidung. Dan dia langsung pergi karena malu mungkin." Pak Wahid pun tertawa puas dalam hati penuh kemenangan. Dia yakin Bu Retno akan mengalami hal sial setiap harinya semenjak itu. Singkatnya, berminggu-minggu berlalu. Bu Retno hanya mengurung diri di rumahnya. Namun Bu Retno masih terus mendapatkan teror setiap malamnya, membuatnya stres. Malam itu Bu Retno yang sedang berada di ruang tengah karena tidak bisa tidur, sementara suaminya sudah tertidur lebih dulu. Tiba-tiba saja Bu Retno merinding karena hembusan angin yang masuk ke dalam ruang tengah saat dia sedang menonton TV. Sesaat kemudian Bu Retno mendengar ada suara gamelan yang dimainkan tengah malam. Entah siapa yang sudah memainkan gamelan itu. Bu Retno pun merinding. Seketika dia dikagetkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja di depannya. Saat itu Bu Retno juga melihat gorden jendela ruang tengah itu gerak-gerak sendiri. Dan di sana dia melihat ada bayangan seperti bentuk wujud sesuatu. Karena penasaran, Bu Retno pun akhirnya melihat lebih dekat ke arah gorden. Dan saat dia mendekat dan membuka gordennya, terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Bu Retno kaget hingga akhirnya dia lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Namun tidak sampai pingsan sama sekali. Sesampainya di dalam kamar, Bu Retno langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Dan saat itu tiba-tiba saja Bu Retno mendengar ada suara seperti tapakan kaki, namun suaranya banyak sekali. Setelahnya Bu Retno merasakan ada hembusan angin kencang yang sangat busuk sekali baunya. Dan saat itu betapa terkejutnya Bu Retno melihat ada beberapa sosok pocong yang mengelilingi dirinya dan jumlahnya banyak sekali. Bu Retno tidak bisa berkutik sama sekali hingga akhirnya dia pun langsung teriak kencang hingga akhirnya pingsan di atas dipannya. Akan tetapi suaminya yang tidak mendengar teriakannya jadi tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan Bu Retno. Keesokan paginya Bu Retno demam dan suaminya langsung membawa dia ke rumah sakit untuk diperiksakan. Sebelumnya sudah diperiksakan namun masih tidak diketahui sakitnya apa. Mengetahui ada yang aneh dengan istrinya, suaminya inisiatif panggilkan orang pintar atau ustadz. Setelah ustadz didatangkan, Ustadz Raffi langsung menerawang dan dia terkejut saat tahu bahwa dugaan suaminya itu benar. "Setelah saya terawang benar Pak, kalau Bu Retno ini sudah diguna-guna Pak." "Astagfirullahaladzim,
Tolong sembuhkan suami saya, Pak. Iya, Pak. Baik, saya akan mencoba menyembuhkan Bu Retno. Setelahnya Ustadz Raffi langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno. Kala itu Bu Retno yang dibacakan doa-doa langsung meronta-ronta dan memberontak. Suaminya langsung memegangi tubuhnya Bu Retno. Hembusan angin kencang masuk ke dalam rumahnya, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Terdengar suara jendela dan pintu karena angin kencang yang menggebrak. Ustadz Raffi terus fokus membacakan doa-doanya, hingga akhirnya Bu Retno kesurupan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Sosok itu mengancam Ustadz Raffi yang kala itu mencoba mengusirnya. Jangan macam-macam kau denganku, wahai Ustadz. Dia harus menderita apa yang sudah dia perbuat dengan ucapannya kepada orang lain. Lepaskan dia, keluarlah dari dalam tubuhnya. Tidak. Akhirnya saat itu Ustadz Raffi dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno itu bertarung dan suasana semakin sangat mencekam sekali. Beberapa saat kemudian akhirnya Ustadz Raffi berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno. Tubuhnya Bu Retno pun lemas kala itu, dan Ustadz langsung memberikan air putih yang sudah dia doakan. Sesaat kemudian Bu Retno memuntahkan cairan yang baunya busuk sekali, membuat Ustadz Raffi dan suaminya sampai menutup hidung. Bu Retno telah terkena guna-guna, namun yang lebih membuat heran, ternyata musababnya adalah akibat dari kelakuan Bu Retno sendiri sebelumnya. Ustadz Raffi menilai mungkin Bu Retno sudah pernah bikin orang sakit hati dengan ucapannya dan membuat orang itu marah kepadanya. Ustadz Raffi juga berucap jika tak segera diselesaikan, Bu Retno bisa mengalami kegilaan. Selama ini, Bu Retno telah diguna-guna. Namun, ini akibat kelakuannya Bu Retno sendiri, karena dia mungkin telah membuat orang lain sakit hati dengan ucapannya. Astagfirullahaladzim, apa benar itu, Bu? Iya, Pak. Memang selama ini aku selalu menghina orang dan merendahkan orang lain, Pak. Suaminya yang mendengar itu langsung geleng-geleng kepala. Kalau ini tidak segera diselesaikan, nantinya Bu Retno bisa mengalami kegilaan. Mendengar itu akhirnya Bu Retno menyadari kesalahannya selama ini. Ustadz Raffi pun menuturkan, usai dibantu doa, Bu Retno ini harus memberikan seikat pisang raja kepada orang yang pernah merasa tersakiti dengan ucapannya itu. Ustadz, saya mau bertobat. Saya menyadari semuanya itu semua karena tingkah laku saya selama ini. Bu Retno bisa sembuh dengan memberikan seikat pisang raja kepada orang-orang yang merasa tersakiti dengan omongannya. Alhasil Bu Retno pun manut dan suaminya memberikan uang untuk membeli pisang raja dengan jumlah yang banyak. Baik Ustadz, saya akan meminta maaf ke semua orang dan saya akan manut memberikan seikat pisang raja. Setelah ini saya akan bertaubat. Syukur alhamdulillah kalau Bu Retno sudah sadar. Dan di hari berikutnya Bu Retno pun keliling rumah-rumah orang yang pernah dihinanya. Dia meminta maaf dan berjanji tidak akan berlaku demikian lagi. Dan tak lupa dia memberikan satu ikat pisang raja yang dibawanya. Singkatnya, tibalah di rumah Bu Intan dan Bu Retno pun melakukan hal yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Intan yang pertama kali membukakan pintunya. Bu Retno, ada apa? Mari silakan masuk. Akhirnya Bu Retno dan suaminya pun masuk dan sudah membawakan seikat pisang raja. Saat itu Bu Retno langsung mengutarakan niatnya datang untuk meminta maaf. Saya datang ke sini mau meminta maaf sama keluarganya Pak Wahid, terutama kepada Bu Intan, karena selama ini saya banyak salah, tidak menjaga ucapan dan bahkan sudah menyakiti kalian. Saya mohon maafkan saya. Untungnya Pak Wahid dan Bu Intan mau memaafkan, namun tidak dengan Hani yang masih ketakutan saat melihat Bu Retno. Ya wajar, itulah anak kecil. Iya Bu, saya sudah memaafkan Ibu. Pak Wahid, bagaimana? Apakah kau memaafkan saya? Iya Bu, saya juga sudah memaafkan.
Terima kasih banyak ya Bu. Pak, sudah mau memaafkan saya. Setelahnya Bu Retno langsung memberikan seikat pisang raja itu kepada Bu Intan dan Pak Wahid. Tolong terima seikat pisang raja ini sebagai tanda permintaan maaf saya. Akhirnya Bu Intan pun menerima seikat pisang raja yang diberikan oleh Bu Retno. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya Bu Retno pun kembali pulih seperti semula. Namun sialnya Bu Retno malah diceraikan oleh suaminya yang juragan itu, karena ternyata Bu Retno telah menggunakan jalur pelet untuk memikat juragan itu sebelumnya. Kini peletnya memudar, Bu Retno diceraikan dan dia kembali pulang ke rumah orang tuanya dan menjadi janda lagi. Sementara lapak milik Pak Wahid, alhamdulillah, kini mulai berkembang dan laris. Bahkan sekarang Bu Intan ikut bantu-bantu di lapaknya sambil membawa Hani. Pak Wahid berharap kedepannya dia ingin buka cabang lagi di tempat lain. Jagalah ucapan dan perkataan kita baik sengaja atau tidak disengaja, karena siapa sangka kalau ucapan kita bisa menyakiti hati orang lain. Jika dihina dan direndahkan, diam saja, biar Allah yang membalaskan. Kita tidak perlu repot-repot untuk membalaskan dendam karena rasa sakit hati. Apa yang kita tanam itulah yang akan didapat. Semua perbuatan pasti akan ada balasan karmanya suatu saat nanti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Perbanyak ibadah dan pertebal iman kita. Itulah akhir cerita di video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.